soul so weary. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita di dalam ibadah kita. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana suatu pengalaman hidup yang luar biasa. Saya mau bertanya dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami kegagalan? Atau jatuh dalam bisnisnya, atau jatuh dalam rumah tangganya? Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan hidup kita adalah, apabila kita jatuh, mungkinkah kita tergeletak? Kenapa tergeletak? Bisa aja kita jatuh, tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena kesanggupan kita sangat terbatas. Pertanyaannya, benar nggak setiap kita jatuh pasti tergeletak? Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdoa biar kekuatan Tuhan kita kumpulkan dan kuasa Tuhan ada dalam kehidupan kita saat ini dalam beberapa menit ke depan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami percaya jikalau kami mendapat kekuatan pada saat kami mengalami apapun. Dan kami percaya Tuhan, kami mengundang kekuatan Engkau melalui ibadah kami yang begitu singkat ini Tuhan. Berkati Tuhan, biar kami menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh, mendatangkan kuasa Engkau, sehingga kuasa itu berkuasa di dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini sama-sama kita mau bersuka karena Yesus kita hidup. Kita mau memperkatakan iman kita, sebab Dia Allah kita yang sanggup. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan dengan iman, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
Dan apabila ia jatuh, takkan dibiarkan tergeletak, tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh, apabila ia jatuh, tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sambil tepuk tangan sama-sama katakan, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Dengan segenap imanmu nyatikan, apabila ia jatuh, tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi katakan saudara, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan Yesus. Sekali lagi. Tepuk tangan lebih baik lagi buat Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Engkau telah kumpulkan kekuatan kami, sehingga kami Tuhan bisa mempersiapkan hati kami dengan sungguh, sehingga kekuatan itu hadir di dalam kehidupan kami. Dan bagaimana berkembang dengan baik, biarlah kami Tuhan diberikan hikmat marifat untuk dapat mendengarkan dengan baik kekuatan dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kembali Bapak Saudara sekalian, kita akan lihat bagaimana jikalau kita jatuh, apakah tergeletak atau tidak. Orang mungkin berkata bahwa pada saat dan kondisi seperti ini kita akan jatuh dan pasti tergeletak. Kenapa saya katakan demikian? Jatuh dan pasti tergeletak. Karena kekuatan manusia sekarang sudah terlihat sangat terbatas. Kekuatan manusia tidak mampu lagi menjawab masalah. Dan kekuatan manusia berusaha untuk dapat menjawab masalahnya. Tapi pada saat ini, kita tadi dikuatkan dengan lagu tadi. Jika orang yang dipilih dan ketika jatuh, dia tidak tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang tangannya.
Tangan Tuhanlah yang menopang. Kenapa saya katakan selalu seperti kekuatan bahwa segalanya Tuhan menjadi pemenangnya? Hari ini saya memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu sekalian. Pada saat engkau jatuh, tangan Tuhan pasti menopang. Kata pasti ini bakal terjadi seperti apa? Bapak Ibu sekalian, kita akan buka di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-23 mengatakan demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Kenapa Mazmur ini mengatakan demikian? Bapak Ibu sekalian, ayat atau pasal 37 ini mewakili bagaimana Daud ketika menjadi prajurit, kemudian menjadi gembala, dan terakhir menjadi raja. Pengalamannya disairkan dalam satu pasal ini, pasal 37, mengatakan bahwa dia mengalami fase-fase yang luar biasa. Yang pertama fasenya adalah ketika dia mengalami kejatuhan atau dia mengalami titik terendah. Apa yang dia lakukan pada saat itu? Kita akan buka di dalam ayat yang pertama mengatakan, dan ayat kedua mengatakan demikian. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Artinya Bapak Saudara apa? Pada saat dia menjadi gembala, pada saat menjadi prajurit, dia mengatakan bahwa dalam hidupnya, dalam fase pertama pada saat di titik terendah, dia berkata bahwa jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Karena orang yang berbuat jahat pada kita tidak mengerti kenapa dia berbuat jahat sama kita. Atau dia mengerti akan siapa yang disembah. Tapi Daud berkata, jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Memang tidak adil kalau kita bayangkan saat ini. Kalau kita melihat bahwa kalau kita berbuat sesuatu yang terbaik buat Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak memberikan jawaban. Tapi di situ Daud mengatakan, jangan marah dan jangan iri. Dua kata ini menyebabkan kita sadar bahwa pada saat kita jatuh, kita tidak mungkin tergeletak. Kenapa? Karena saat itu kita ingat siapa penopang hidup kita dan siapa kita percayai. Atau pada siapa kita percaya. Oleh sebab itu, kehidupan kita, karir kita, masa depan kita, itu yang menentukan siapa? Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Pada ayat yang ke-23, Daud mengatakan jelas kepada kita bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Syarat utama kita tidak jatuh tergeletak adalah yang berkenan kepadanya. Artinya, buatlah hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Buatlah kehidupan kita menjadi mesbah atau dupa yang harum di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saya melihat ayat ini menggaransi bahwa Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Artinya, apabila dia jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Kenapa saya katakan demikian? Pada ayat yang ke-24 mengatakan, apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kenapa Daud mengatakan demikian? Karena dia punya pengalaman yang luar biasa. Bersama ketika menjadi gembala, dia bermodalkan tongkat. Tapi tongkat itu artinya apa? Menunjukkan pengalamannya dia bersama binatang buas, bersama semua tantangan-tantangan sebagai gembala di padang yang begitu luas. Dan ketika dia menjadi prajurit pun, dia mengatakan kepada lawannya, engkau berperang dengan bermacam-macam peralatan modern yang pada saat itu. Tapi dia berperang dengan apa? Aku berperang dengan nama Tuhan. Itulah saya katakan demikian. Kenapa? Kalau Tuhan beserta dengan kita, tidak ada lawannya. Pertanyaan saya, kenapa saya katakan kalau Tuhan beserta dengan kita, tidak ada lawannya? Kadang-kadang ini bahasanya sangat-sangat bombastis. Tapi perhatikan baik-baik Bapak Saudara sekalian. Ini adalah kunci di mana Daud memberitakan kabar menarik kepada kita. Di fase yang kedua, artinya dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada masa depan bersama Tuhan melakukan perkara yang besar. Apabila jatuh pun tidak akan tergeletak. Kenapa saya katakan demikian? Lihat dalam autobiografi Daud ketika menjadi raja. Ketika dia menjadi raja terkenal pun, dia mengalami masa-masa sukar. Dia berselingkuh dengan perempuan yang tidak harus menjadi istrinya. Tapi dia melakukan. Dan dia ditegur oleh Nathan bahwa engkaulah yang menyebabkan perbuatan itu. Kemudian dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dan dia mengakui bahwa itu adalah kesalahan.
Di dalam Alkitab hanya satu-satunya seorang tokoh Alkitab yang tersungkur di hadapan Tuhan dan menyesal seumur hidup. Apa yang dilakukan? Daud. Tetapi yang lain ketika dia berbuat sesuatu meninggal, atau yang lain dikasih umur panjang pun memang waktunya sudah selesai, seperti Raja Hizkia. Tapi Daud mempergunakan kemampuan bersama Tuhannya itu menjadi berkat dan menjadi pembukaan kepada banyak orang, atau menjadi saksi buat banyak orang. Dan terakhir Bapak Saudara sekalian, kenapa Daud bisa mengatakan apabila ia jatuh, atau saudara dengan saya jatuh, tidak tergeletak? Perhatikan ayat 25 menjadi ayat yang luar biasa, dan ayat ini biarlah menjadi berkat buat minggu ini dan menjadi kekuatan buat kita. Mari kita baca di dalam pasal 37 ayat 25 mengatakan, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya." Dari muda sampai tua, dia bersama dengan Tuhan. Dari muda sampai tua, dia mengakui bahwa kekuatan Tuhan melebihi daripada segalanya. Kenapa saya katakan demikian? Ketika dia jadi raja pun, dia bawa tabut suci bait Allah, menjadi tolak ukur kemenangan dirinya. Menjadi tolak ukur di mana Allah hadir di tempat itu, di mana kekuatan yang luar biasa. Mengapa Daud mengatakan demikian? Karena Abraham, Ishak, dan Yakub, ketika mereka mendapat kelaparan, mendapat kesukaran, tapi ketika itu dia buat sumur. Sumur itu menjadi sumur berkat yang luar biasa. Orang lain tidak bisa, tapi orang mengatakan sumurlah yang menyebabkan orang itu makmur. Bapak Saudara sekalian, Alkitab mengatakan mesbahlah yang menyebabkan mereka termasyhur. Mesbahlah. Abraham, Ishak, dan Yakub, dia selalu mempertahankan tradisi ini. Nah, kemudian Daud pun mempertahankan tradisi ini. Artinya kehadiran Tuhan menjadi hal yang terpenting. Apapun dalam hidup kita, walaupun jatuh tidak akan tergeletak, walaupun maaf, dipukul KO pun, di hitungan ke-10, tetap bangkit. Kenapa bisa bangkit? Karena sebab Tuhan menopang tangan kita, menopang kehidupan kita, menuju kemenangan yang luar biasa. Kemenangannya apa? Ayat 25 mengatakan, "Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya." Atau, perhatikan baik-baik untuk hari ini, menjadi kalimat propetik yang penting. Anak cucunya tidak meminta-minta roti. Inilah penyertaan Tuhan. Inilah perlindungan Tuhan. Inilah sesuatu yang sangat luar biasa. Biar kita melihat kekuatan Tuhan. Bukan melihat kemampuan kita. Bukan melihat dunia ini. Bukan melihat situasi dunia ini. Bukan melihat bursa yang apa yang terjadi pada hari ini. Tapi lihatlah Tuhan. Inilah kunci yang saya katakan supaya kita mendapat kemenangan yang luar biasa. Ketika Abraham, Ishak, Yakub percaya kepada Tuhan, dan pada saat itu orang bergumul untuk memperebutkan sumur, tapi sumur itu bukan menjadi patokan, tapi bait Allah. Itulah kunci di mana kita berserta dengan Tuhan mendapat yang ajaib. Mengapa saya katakan demikian? Ada 3 hal yang harus kita percayai. Bahwa yang pertama, Dia pemegang kendali hidup kita. Yang kedua adalah Tuhan mampu membalikkan keadaan. Kita mesti percaya. Yang ketiga, Tuhan adalah sutradara agung kehidupan kita. Itulah saya mau sampaikan, bahwa segala hidup kita, apa yang kita takutkan, karena Allah beserta dengan kita. Bagaimana menerjemahkannya? Bagaimana kita memahaminya? Hiduplah bersama Tuhan, lakukan perkara yang besar, maka kehidupan kita akan luar biasa. Itu yang saya bisa sampaikan, biar kekuatan Tuhan kita kumpulkan hari ini. Karena Allah lah yang berkuasa dalam hidup kita, bukan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari Bapak Saudara, tiba saatnya kita akan menerima roti dan anggur ini. Merupakan tradisi kehidupan kita untuk menerima kekuatan daripada Tuhan. Biarlah perjamuan ini menjadi sesuatu yang ritual dan luar biasa dalam hidup kita dari hari ini sampai bulan depan. Kenapa saya katakan demikian? Karena anggur ini melambangkan darah Yesus dan roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus. Dan pada saat itu Tuhan Yesus, pada saat sebelum disalib atau dihakimi dengan luar biasa, Dia memberitakan bahwa inilah tubuh dan darah aku, menjadi peringatan akan dirinya. Nah, ini menjadi berkat
Mari kita berdoa biar punya kuasa yang luar biasa. Kami kembali Tuhan berdoa, biarlah anggur dan roti ini menjadi berkat buat hidup kami pada bulan ini. Dan anggur ini bukan anggur biasa, tapi anggur menurut darah Engkau. Disucikan dengan luar biasa. Dan roti ini lambang daripada tubuh Engkau yang telah dicabik-cabik. Biar kekuatan yang luar biasa hadir dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memulai ritual ini, biarlah berkat menjadi hal yang luar biasa. Mari kita angkat roti ini. Dan roti ini adalah lambang di mana tubuh Tuhan Yesus telah dicabik-cabik dengan luar biasa. Dan tubuhnya ini adalah persembahan yang terbaik dalam hidup kita. Dan mari kita lihat bagaimana Tuhan berkata sama kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Engkau tidak pernah berubah. Ketika tubuh Engkau dicabik-cabik, ketika tubuh Engkau dianiaya, tapi tetap Engkau mengasihi kami. Pada saat itu juga kuasa Engkau sangat luar biasa. Kuasa pengampunan, kuasa yang sangat luar biasa, sehingga kami terhindar dari berbagai macam penderitaan, penderaan. Dan karena itu sudah ditanggung di kayu salib bersama Engkau. Engkau begitu luar biasa menggantikan kami. Mari kita angkat juga cawan ini. Cawan ini adalah lambang di mana darah Tuhan Yesus hampir 3 liter banyaknya dikeluarkan ketika cambukan, ketika macam-macam aniaya. Ya begitu luar biasa. Dia memberikan yang terbaik di mana darahnya menyucikan segala kesalahan kita. Darahnya menyucikan segala kealpaan kita. Dan darahnya menyucikan segala kesalahan kita. Mari kita minum. Dan sebelum minum, saya akan bacakan firman Tuhannya. Begitu luar biasa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimertakan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Mari kita minum dan menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus mempercayai bahwa kekuatan Tuhan memang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, pada saat ini Engkau telah menyucikan segala perkara. Engkau telah memberikan berkat yang luar biasa. Engkau telah memberikan pengampunan yang luar biasa. Dan hari ini kami memberikan hati kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menetapkan langkah-langkah kami. Karena kami percaya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Bapa yang ada dalam kerajaan surga, biarlah hari ini menjadi berkat. Dan kepada saudara sekalian, diberkatilah ketika engkau keluar dari pintu rumah engkau. Diberkatilah buah kandungan engkau. Diberkatilah bakul nasi engkau. Dan diberkatilah ladang engkau. Sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah. Pada saat kita tergeletak, kuasa Tuhan selalu menyertanya. Sebab tangan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.